Oke, shalom semuanya. Langsung aja ya. Kemarin ada salah satu tim saya yang ngasih capturean salah seorang Trintas yang ngasih pertanyaan yang sebenarnya ini sama dengan tuntutan pertanyaannya si Zakir Naik ya, dimana dia memberikan kriteria pertanyaan yang harus tepat sesuai dengan kata-katanya, yaitu pengakuan secara letterlek tertulis Yesus bilang akulah Bapa atau aku adalah Bapa gitu. Jadi di sini kalau misalnya saya menjelaskan pendekatan yang saya pakai, pasti banyak yang komplain, paling lo kan oneness, lo nggak Trintas bla bla segala macem gitu ya. Jadi supaya saya nggak dianggap terlalu subjektif, di sini justru saya akan memakai gaya atau cara atau metode pendekatan yang dilakukan oleh teolog Trintas sendiri, yaitu Bapak Bambang Dursena gitu. Nah, jadi di sini ya memang saya objektif, pendekatan yang beliau pakai itu ya pendekatan saya. Jadi bisakah Trintas juga membantah pendekatan yang dipakai oleh beliau? Nah, di sini juga ada nyerempet sedikit tentang logos. Jadi logos itu akan dijelaskan step by step. Nah, ini untuk menjawab opini dari si Inyo atau Gracia Pelo kemarin. A single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me. Orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang mau ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono kamu gak bisa jawab sih. Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan, Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Gak ada Pak, berarti Yesus Allah, nggak ada. Oke, sampai di sini sebenarnya ini cukup kurang tepat ya, meminta buktikan kalau aku salah gitu. Karena ini termasuk logical fallacy ya. Karena sebenarnya beban pembuktian itu ada di kita dulu, baru setelah kita memberikan analisa kita, persentase kita, baru deh orang harus membuktikan kita tuh salah dengan argumennya gitu. Tapi kalau boleh saya juga pakai, saya juga bisa minta di mana ada Yesus katakan kalau aku bukan Bapa atau aku dan Bapa itu adalah orang yang berbeda. Bisa kan? Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh itu. Itu lason hara. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Oke, jadi ini benar yang dibilang beliau ya. Kita harus masuk ke budaya saat itu. Yesus juga nggak mungkin bilang aku Bapak, oi gitu. Yang notabene nih salah satu penyebab Yesus disalib itu ya bisa juga dilihat di Misnah ya. Karena salah satunya Yesus mengucapkan nama penuh Yahuwah atau Yahweh, di mana kalau diucapkan di publik ini adalah penghujatan dan harus dihukum mati. Nah, konon lagi kalau Yesus bilang aku adalah Bapa gitu ya. Tapi, nah di tempat lain juga Yesus ada buat pernyataan serupa. Kalau kau melihat aku, kau melihat dia. Sekarang kau telah mengenal dan melihat dia. Nah, dia ini siapa? Di situ konteksnya murid bertanya di mana Bapa. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersuka cita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin amin leku humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Prin Avram Ginestai Ego Eimi. Sebelum Abraham jadi, Ego Eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragramaton tadi, Ego Eimi Hoon. Akulah dia, Sang Maha Ada. Aku adalah aku. Eyeh Asher Eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta, Ego Eimi Hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya, seringkali Tuhan berkata, Anihu, akulah dia. Konteksnya, ketika Yesus mengatakan Ego Eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Menyamakan diri dengan Allah, akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks, tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Iya, ini sangat tepat sekali ya. Pas sekali pendekatan yang dipakai salah satunya adalah ucapan Yesus. Yesus sering bilang akulah dia. Dia ini siapa? Zeus.
Nah, dan ini menjadi masalah sangat serius ya. Karena di Yohanes 8, Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Dan ini benang merahnya di Yesaya 43. Ketika JHVH, Yahuwah, atau yang dipanggil Bapa oleh bangsa Israel, bilang, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah dia. Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya. Apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan? Dalam konteks apa Yesus disebut Allah? Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah. Itu maknanya Divine of Jesus Christ. The Godhead of Jesus Christ. Lahudiyah al-Masih. Apa artinya? God. Apa artinya Elohim? Apa artinya Al-Ilah? Allah. Itu artinya sembahan. Segala yang disembah, itulah Elohim. Kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. En arti en hulogos. Ke hulogos en prostonteon. Ke theos in hulogos. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Di situ ada kata sandang. Tonteon. Ke theos di sini tanpa kata sandang. Ke theos en hulogos. Dan Allah lah firman itu. Oke, sampai di sini saya berharap gambarannya itu udah dapat ya. Jadi kalau kita mau mengkaji Alkitab, di dalam hermeneutika itu ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan gitu ya. Jadi bahasa Alkitab itu yang seperti itu, bukan dengan cara-cara yang dangkal atau yang naif. Nah, ateis nanya, di mana bukti keberadaan Tuhan? Nah, untuk merasakan mangga itu manis, kita harus pakai lidah, nggak bisa pakai hidung atau kuping. Jadi pakailah tool yang benar, pakailah pendekatan yang benar. Nah, pendekatan Tuhan ada itu bisa dengan cara pendekatan rasional ya. Contoh pendekatan rasional terus kayak gini. Misalnya kita jalan-jalan ke hutan, kemudian kita masuk ke dalam sebuah gubuk. Di dalam gubuk itu tidak ada siapa-siapa, tapi kita melihat di situ ada mungkin kursi, meja terus dengan rapi, kemudian atas meja itu ada sedikit makanan dan kemudian Anda ngelihat ada tungku api yang menyala gitu. Walaupun di situ tidak ada Anda lihat orang dan tidak perlu ada orang bilang, "Oh, di sini ada orang," tapi dengan melihat tanda-tanda itu, dengan pendekatan yang Anda buat seperti itu, Anda tahu persis di situ pasti ada seorang atau siapalah. Contoh analogi yang lain tuh begini, misalnya Anda lihat tuh saya di meja makan, saya lagi ngunyah makanan, di depan saya tuh ada makanan, ada minuman, ada piring. Nah, saya itu nggak perlu bilang saya itu lagi makan. Dengan ciri yang Anda lihat itu, dengan tanda-tanda yang Anda lihat itu, Anda sudah pasti tahu kalau saya itu lagi makan, nggak mungkin lagi nyangkol. Gitu ya. Begitu juga seorang detektif ketika membuka kasus-kasus tentang pembunuhan, ya mereka itu nggak mungkin ya berharap dari mayat ngomong saya ini dibunuh anu gitu ya, nggak mungkin gitu. Nah jadi detektif itu harus mengamati, bukan hanya melihat, kemudian mencari bukti-bukti untuk memvalidasi gitu. Mereka kumpulkan, mereka tarik semua titik-titik, ada benang merahnya dan lain-lain, baru akhirnya nanti mendapatkan satu kesimpulan. Begitulah cara kita menganalisa sehingga kita tuh dapat satu kesimpulan. Jadi seperti yang dibilang Bapak Bambang Dursena tadi ya, yang dibilang beliau itu benar. Pertanyaan-pertanyaan yang menuntut kriteria seperti pertanyaan harus literlek itu adalah awam. Nah, jadi sebenarnya kita tuh sudah sangat banyak membuktikan bahwa Yesus adalah JHVH atau Yahuwah atau Bapa itu sendiri dengan menarik benang merah, dengan teks, konteks, bahasa asli dan lain-lain. Nah, tetapi karena memang Anda itu kadung terbrainwash oleh doktrin tiga pribadi hipostatis yang sama sekali bukan berasal dari rasul-rasul di abad pertama, ya akhirnya mata Anda tetap terselubung. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan untuk Anda. Kalau kau tidak percaya akulah dia, kau akan mati dalam dosa-dosamu. Oke, thanks semua. Jesus bless us. Next kita sambung tentang logos di part selanjutnya.